Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, semoga solawat tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga hari kiamat. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? Katakanlah, Allah. Quran Surah Saba, ayat 24. Rezeki yang diberikan Allah untuk kita masing-masing berbeda-beda, ada yang dilapangkan dan ada juga yang disempitkan rezekinya. Semua itu Allah lah yang menentukan bagi siapa saja yang dikehendakinya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya, sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Melihat akan hamba-hambanya. Quran Surah Al-Isra, ayat 30. Namun, pada kenyataannya tidak sedikit orang mengeluh, karena merasa rezeki yang didapatnya sangat sedikit. Bahkan sampai ada yang kerja siang malam, namun terasa uang atau harta yang diterima masih sama saja atau bahkan tidak mencukupinya. Atau bahkan ada yang menganggap bahwa ketika uang dan harta yang dimiliki sedikit, maka Allah sedang menghinakannya. Gambaran itu semua terkandung dalam Al-Quran yang artinya, adapun manusia apabila Robnya memujinya lalu dia dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia akan berkata, Robku telah memuliakanku. Adapun bila Robnya memujinya lalu membatasi rezekinya maka dia berkata, Robku menghinakanku. Quran Surah Al-Fajr ayat 15-16. Allah memberi rezeki itu bisa jadi pada orang yang Dia cintai atau pada yang tidak Dia cintai. Begitu pula Allah menyempitkan rezeki pada orang yang Dia cintai ataupun tidak. Sebenarnya yang menjadi patokannya adalah ketika seseorang dilapangkan dan disempitkan rezeki itu, maka dilihat dari ketaatannya pada Allah dalam dua keadaan tersebut. Lalu apa rahasia di balik kesempitan rezeki? Ada beberapa kemungkinan mengapa itu bisa terjadi. Berikut diantaranya. 1. Hal ini bisa jadi karena ujian dari Allah. Saat kita diberi kesempitan dalam hal rezeki, mungkin saja itu adalah bentuk ujian dari Allah. Allah Ta'ala menegaskan bahwa itu merupakan ujian, sebagaimana firman-Nya. Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu, berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 55-56. Hal ini juga disampaikan dalam hadis, bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya setiap umat memiliki ujian dan ujian umatku adalah harta. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2336 dan Ibnu Hibban nomor 3223. Tentunya, jika kita menjalaninya dengan sabar akan mendapatkan pahala dan derajat yang tinggi di sisi Allah pada hari akhir nanti. Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk umatnya. Sebagaimana diterangkan dalam hadis dari Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya pahala besar karena balasan untuk ujian yang berat. Sungguh, jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menimpakan ujian untuk mereka. Barang siapa yang ridho, maka ia yang akan meraih ridho Allah. Barang siapa yang tidak suka, maka Allah pun akan murka. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4031. Untuk itu kita tidak usah memandang ke atas, dalam arti suka melihat orang yang hartanya berlebih. Tetapi pandanglah orang yang berada di bawah kita ekonominya, agar kita tidak meremehkan nikmat Allah. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, pandanglah orang yang berada di bawahmu, dalam masalah harta dan dunia, dan janganlah engkau pandang orang yang berada di atasmu, dalam masalah ini. Dengan demikian, hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah padamu. Hadis riwayat Muslim nomor 2963. Padahal pada umumnya, orang-orang yang memperbanyak harta, adalah orang-orang yang melakukan sedikit kebaikannya pada hari kiamat. Sebagaimana disampaikan dalam hadis, bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang yang banyak harta adalah orang-orang yang sedikit kebaikannya pada hari kiamat, kecuali orang yang diberi harta oleh Allah, lalu dia memberi kepada orang yang di sebelah kanannya, kirinya, depannya dan belakangnya. Dia melakukan kebaikan pada hartanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6443 dan Muslim nomor 94. 2. Allah menghendaki agar dimudahkannya hisab di akhirat kelak. Bisa jadi itu adalah bentuk pertolongan Allah agar mempermudah hisab kita di akhirat nanti. Bayangkan saja orang kaya soleh seperti Abdurrahman bin Auf takut akan lamanya harta yang akan dihisab kelak. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, orang beriman yang miskin akan masuk surga sebelum orang-orang kaya yaitu lebih dulu setengah hari yang sama dengan 500 tahun. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4122 dan Tirmidzi nomor 2353. Dalam hadis lainnya juga disampaikan dari Mahmum bin Labid, bahwa Rasulullah SAW bersabda, dua hal yang tidak disukai oleh manusia, kematian,
Padahal kematian itu baik bagi muslim tatkala fitnah melanda, dan yang tidak disukai pula adalah sedikit harta, padahal sedikit harta akan menyebabkan manusia mudah dihisab pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad 5 halaman 427. Status hadis jayyid. 3. Bisa jadi jika dilapangkan rezekinya malah lupa dan lalai. Ukuran kadar rezeki kepada makhluknya sudah ditentukan dan tidak akan tertukar. Bersyukurlah jikalau keadaan kita sempit dalam rezeki uang dan harta, karena mungkin jikalau kita banyak uang dan harta, maka kita akan berbuat melampaui batas yang akan menjauhkan ketaatan kepada Allah. Bagaimana tidak, mungkin saja orang yang kaya harta karena saking mudahnya mendapatkan rezeki harta, justru menganggap remeh Allah dan membuatnya lalai dari ibadah atau meninggalkan ibadah. Kalau sudah begitu, maka waspadalah akan azab berupa istidraj. Sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran yang artinya, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Quran Surah Al-An'am ayat 44. Dijelaskan juga dalam hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bila kamu melihat Allah memberi pada hamba dari perkara dunia yang diinginkannya, padahal dia terus berada dalam kemaksiatan kepadanya, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah istidraj, jebakan berupa nikmat yang disegerakan dari Allah." Hadis riwayat Ahmad 4 halaman 145. 4. Bisa jadi sebagai bentuk hukuman atas dosa. Kesulitan dalam hal rezeki bisa jadi sebagai bentuk hukuman atas dosa yang diperbuat. Bisa jadi karena lupa pada Allah dengan meninggalkan sholat, bisa pula sampai pada berbuat syirik pada Allah, atau perbuatan maksiat dengan meremehkan dosa. Allah Ta'ala berfirman, "Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu." Quran Surah Asy-Syura 30. Dalam sebuah hadis juga diterangkan, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya seseorang akan dihalangi dari rezeki dengan sebab dosa yang ia lakukan." Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4022. Status hadis doif. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menegaskan, di antara hukuman maksiat adalah hilangnya keberkahan umur, rezeki, ilmu, amal dan ketaatan. Secara umum ia menghilangkan keberkahan agama dan dunia. Al-Jawab Al-Kafi 83. 5. Rezeki tak melulu soal harta. Terkadang justru kita lupa bersyukur akan nikmat rezeki berupa kesehatan yang prima, ketenangan, atau rumah tangga yang harmonis, mempunyai anak yang soleh dan soleha, serta nikmat yang luar biasa lagi adalah nikmat iman dan Islam. Berapa banyak orang yang bergelimang harta tidak menikmati nikmatnya makan, karena larangan dokter akan kesehatan orang kaya tersebut. Berapa banyak orang kaya harta yang keluarga atau rumah tangganya justru hancur, mulai dari pasangan yang selingkuh, anak yang durhaka, dan lainnya. Selama ini mungkin kita melihat mereka yang kaya harta menganggap hidup mereka sungguh enak dan nyaman, mau beli apa saja tinggal tunjuk, padahal itu hanya pandangan kasat mata saja, belum tentu di dalam diri mereka mendapatkan ketenangan dan bisa tidur nyenyak. Oleh karena itu, Allah memberikan rezeki kepada seluruh makhluk, sesuai kadar dan kehendaknya. Allah Maha mengetahui apa yang terbaik buat hambanya yang selalu bersyukur atas pemberiannya. Janganlah kita hanya menganggap rezeki itu hanya dilihat dari uang dan harta saja, sehingga melupakan nikmat lain yang Allah anugerahkan. Jangan sampai kita pernah mendustakan nikmat-nikmat tersebut. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya, "Maka, nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan?" Quran Surah Ar-Rahman ayat 55. Demikianlah penyebab alasannya kenapa rezeki manusia ada yang disempitkan. Semoga Allah selalu melapangkan rezeki dan mencukupi segala kebutuhan hidup kita. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.